Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan ngobrol tentang 2 episode anime Kage no Jisrukusa season 2 yang udah rilis teman-teman. Ya, seperti biasanya, adaptasi dari anime ini sendiri dibumbui oleh beberapa penambahan scene dan sedikit setting latar belakang yang lebih modern. Tapi walaupun begitu, anime ini memang memiliki visual bagus, nggak kayak kebanyakan adaptasi anime lainnya yang adaptasinya itu bisa dibilang pas-pasan. Baik itu dari scene pertarungan ataupun scene ngobrol seperti biasanya, digarap dengan cukup baik. Apalagi memang sekarang ceritanya sudah mencapai arc Outlaw City, yang merupakan salah satu arc terseru menurut gue. Karena di sini fokus antagonisnya juga bukan Ordo Diablo saja, melainkan Queen of Blood Elizabeth. Dan pastinya akan lebih banyak scene yang epic dibandingkan dengan season 1 kemarin, yang memang pada awalnya cukup ngebosenin menurut gue sendiri. Jujur, pas gue nonton season 1, di 4 episode awalnya itu agak ngebosenin teman-teman, karena memang banyak sekali karakter development yang bisa dibilang cukup dilama-lamain. Tapi pas gue nonton season 2 ini, dari 2 episodenya saja rasanya udah cukup padat banget dan nggak ngebosenin. Dan nampaknya Nexus Studio juga udah belajar buat nggak ngulur waktu di karakter developmentnya aja, lalu lebih fokus kepada pengembangan cerita dan ditambah dengan pertarungan epic dari antara karakternya. Mungkin ini juga disebabkan sama jatah adaptasinya dari anime ini yang cuma 12 episode saja teman-teman. Jadi Nexus Studio itu akan mempadatkan cerita di setiap episodenya. Dari yang gue lihat dari trailer, mungkin saja season 2 ini akan mengadaptasi 3 arc, yaitu Outlaw City, arc uang palsu, dan sampai arc pernikahannya Rose Oriana. Jadi bisa dibilang setiap arc-nya akan diberi jatah 4 episode teman-teman. Terlepas dari itu semua, gue juga lihat nih beberapa sedikit perubahan detail yang cukup oke sih. Nah, dalam episode 1 dan 2 ini kita bisa melihat senjata yang dipakai sama Mari adalah pedang darah teman-teman. Dan itu semakin membuat background karakter dari Mari sendiri sebagai tangan kanan Queen of Blood itu lebih oke sih. Nah, kalau kalian baca manganya, kalian pasti tahu kenapa Elizabeth bisa disebut Queen of Blood. Yaitu karena memang dia memiliki teknik manipulasi darah sama seperti Aurora. Tapi sewaktu dalam manga itu juga, si Mari ini malah pakai pedang biasa dan bukannya pedang darah teman-teman. Tentu itu cukup konyol. Kalau saja memang Mari adalah tangan kanan dari Elizabeth, tapi dia itu nggak bisa pakai sedikit teknik dari Elizabeth juga, ya agak gimana gitu, kurang pas aja menurut gue. Makanya nih pas gue lihat Mari bisa pakai pedang darah dalam animenya, gue cukup senang sih liatnya. Nah selanjutnya, yang gue notice adalah voice line dari Shadow yang cukup unik sih. Entah apa karena memang dia suka sama kata-katanya Mari dan menirukannya terus atau gimana, tapi setiap kali dia muncul di arc ini, dia tuh selalu ngomong tentang bulan berubah jadi merah dan amukan akan segera tiba. Yaitu jadi ciri khas yang unik sih dalam arc ini gitu. Entah udah berapa kali Bapak Fadil Bayangan ini ngomong tentang bulan merah dan juga amukan yang akan segera tiba. 暴走が始まる。月が赤い。暴走が始まる。暴走が始まった。覚醒の時は近い。暴走が始まる。 Nah, selanjutnya yang gue notice adalah saat Shadow menghadapi Crimson nih. Ya, kalian pasti udah tahu dong. Di sini Bapak Fadil Bayangan kita kebelet ulti buat ngehajar Crimson. Padahal nih lagi-lagi kalau lihat manganya, kita bisa melihat Shadow itu bisa mengalahkan Crimson tanpa ulti gitu. Tapi entah kenapa nih dalam adaptasi animenya, si Shadow itu kayak kebelet ulti banget. Apakah mungkin memang dia itu ingin cepat-cepat menikmati uang yang dia dapat ya? Karena sebelum scene kebelet ulti ini, Shadow udah mendapatkan banyak sekali uang yang katanya bisa mencukupi kehidupannya selama 300 tahun ke depan. Nah, yang terakhir yang gue notice adalah soal jantung dari Elizabeth teman-teman. Bisa dilihat kalau jantung dari Queen of Blood ini terlihat seperti artefak yang pernah dipegang oleh Ruslan Barnett, yang memiliki kekuatan untuk menyegel kemampuan sihir orang lain teman-teman. Dan kalau kalian baca kutipan LN ini teman-teman, kalian itu tahu kalau dalam LN-nya sendiri sang author menggambarkan scene ini dengan sebuah jantung asli yang sudah kering. Tapi entah kenapa dalam realisasi animenya jantungnya Elizabeth itu digambarkan seperti artefak gitu. Apa mungkin artefak dalam dunia ini sendiri terbuat dari jantung para monster ataupun para vampir gitu? Ataukah mungkin memang juga akan ada penjelasan tersendiri di episode selanjutnya mengenai jantung dari Elizabeth ini? Ya menarik banget buat ditunggu sih.
Tapi terlepas dari beberapa perbedaan itu, gue merasa kalau produksi season 2 dari anime ini semakin baik, terutama dalam segi kepadatan cerita setiap episodenya. Apalagi kali ini juga musuh mereka bukan hanya Ordo Diabolos. Dan tentu, variasi-variasi seperti inilah yang akan membuat animenya makin menarik buat ditonton teman-teman. Gimana menurut kalian? Oke, itu pembahasan singkat untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.